Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemerintah Provinsi Kalsel bersama pihak terkait akan melakukan penyekatan di perbatasan Kalsel dengan provinsi tetangga, serta screening kesehatan bagi masyarakat yang akan memasuki wilayah Kalsel dengan alasan penting. Diwajibkan tentunya membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan tempat bekerja, ataupun surat keterangan dari kelurahan asal domisili. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kalsel serta mematuhi himbauan pemerintah pusat terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah Provinsi Kalsel bersama instansi terkait akan melakukan penyekatan di berbagai titik jalur perbatasan masuk Kalsel dengan provinsi tetangga. Selain penyekatan di pintu masuk perbatasan, direncanakan akan dilakukan screening tes kepada masyarakat yang akan memasuki wilayah Kalsel dengan tujuan penting atau kedinasan serta tugas lainnya. Mereka ini diwajibkan membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan tempat bekerja ataupun surat keterangan dari kelurahan asal domisili. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi masyarakat dengan tujuan mudik karena akan diminta untuk berputar balik. Di pintu-pintu masuk akan kita lakukan penyekatan, termasuk melakukan tes di perbatasan. Berarti tesnya gratis berarti Pak lah? Kita siapkan, ya, kita siapkan di perbatasan. Yang tidak jelas tujuannya mudik kita minta kembali. Kalau mudik nggak boleh. Kalau tujuannya mudik kita minta kembali. Kalau tujuannya karena urusan penting, bawa surat dari kelurahan, urusan pentingnya apa, surat tugas. Lalu kita tes di perbatasan. Mulai kapan ya? Kalau untuk usaha Pak? Berlaku 6 Mei. Ya. 6 Mei. Kalau usaha angkutan ternak, kecuali usaha esensial dalam rangka kebutuhan pokok. Ya. Boleh mana aja Pak? Nanti kita akan umumkan bersama dengan Polda titik mana saja. Sebelumnya screening kesehatan sudah diberlakukan bagi calon penumpang angkutan udara. Sementara untuk jalur darat lintas provinsi akan diberlakukan dari tanggal 6 Mei 2021 mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memberlakukan pelarangan mudik bagi masyarakat termasuk di Banua. Di Sub Kalsel, tunggu juknis pemberlakuan larangan, khususnya pada kegiatan mobilisasi angkutan dan warga di Terminal Tipe B Kilometer 6 Banjarmasin. Di samping itu pemirsa, kebijakan larangan mudik pemerintah menambah penderitaan dan kekecewaan para sopir AKPD. Meski mengaku tidak terkejut dengan kebijakan yang sudah kali kedua, saat lebaran itu sopir mengeluhkan tak dilarang pun angkutan mereka selalu sepi dari penumpang. Pemerintah pusat berencana akan memberlakukan kebijakan larangan mudik bagi warga, termasuk di Banua, yang tentu akan berdampak langsung pada operasional di Terminal Tipe B Kilometer 6 Banjarmasin, yang masih menunggu juknis dari Kementerian Perhubungan terkait tata kelola pemberlakuan larangan mudik. Kepala UPTD Terminal Tipe B, Dishub Kalsel, Rusma Hazairi menyatakan, jika kebijakan itu diberlakukan, pihaknya akan menonoperasionalkan transportasi darat, angkutan kota dalam provinsi AKDP pada momen Ramadan dan mudik lebaran mendatang pada rentang waktu 6 hingga 17 Mei mendatang. Otomatis dengan pelarangan tersebut, apabila dilaksanakan, itu tidak akan ada kegiatan transportasi transportasi darat, khususnya AKDP ya, khusus AKDP. Sementara untuk akap itu ada kewenangan dari kementerian, dalam hal ini di daerah itu oleh BPTD. Jadi pelarangan tersebut otomatis akan memberhentikan semua kegiatan layanan transportasi darat oleh AKDP dan lain-lain. Sementara dari pantauan Banjar TV, aktivitas Terminal Tipe B Kilometer 6 terpantau lengang tanpa terlihat ada kegiatan berarti dari para penumpang dan moda transportasi jurusan ke Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Risna, Banjar TV. Suasana lengang terlihat pada wadah mangkalnya angkutan kota dalam provinsi di Terminal Kilometer 6 Banjarmasin. Dikatakan para supir bukan pemandangan langka,
jika bertandang langsung ke pusat transportasi darat milik pemerintah Provinsi Kalsel ini yang terlihat hanya jajaran minibus tanpa adanya antrian penumpang yang berarti. Beberapa sopir mengaku tidak terkejut dengan kebijakan larangan mudik yang akan kembali diberlakukan pemerintah. Mereka hanya mengungkapkan mudik tidak dilarang pun angkutan penumpang antar kabupaten di sini sangat sepi peminat. Tanggapan ulun salahna ini hanya kada ada penumpang ditambah berita nangka itu lagi artinya toh makinnya nangka ini udah susah tambah susah lagi. Nah artinya maunya anu tuh himbauan nangka itu tuh kalau perlu tuh dibijaksanain. Nah artinya keadaan yang di wilayah sini atau bisa memungkinkan atau ya istilah sekarang ya kalau jalur anu apa hijau kah istilahnya tuh nah hari-hari nangka ini ya nangka ini pang udah kadang-kadang ada kadang-kadang ada dah di nangka 2 Pak ikan deret. Nah nangka 3 kan kadang-kadang tuh kalau warga yang menjemput. Nah jadi jarang yang bebut di taksi ini. Paling-paling kiriman barang aja. Nah paling banyak penumpangnya 1, 2, 3. Walaupun dilarang ya kada ada juga penumpangnya. Sama ya bohong. Walaupun dilarang dimanapun tetap kurangnya juga kada ada. Hanya ada orangnya boleh dibatasi gitu lah. Para supir hanya berharap ada kelonggaran kebijakan dari pemangku kepentingan daerah agar tidak memberatkan para supir yang saat ini sudah terdampak ekonomi, khususnya sepanjang pandemi COVID-19. Risna, Banjar TV. Pemirsa, masih berbicara mengenai protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh semua warga masyarakat. Dan kali ini PJ Gubernur Kalsel Saprijal mengingatkan kembali masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan saat menjalankan ibadah di masjid baik sholat wajib maupun sunat di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Sementara itu PJ Wali Kota Banjarmasin Ahmad Pedien terus menghimbau kepada pengurus tempat ibadah untuk jangan lengah menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara optimal. Hal ini tentunya guna mencegah penyebaran dan melindungi masyarakat dari virus COVID-19. Selama bulan Ramadan, kegiatan di tempat ibadah, baik masjid maupun mushola, semakin meningkat. Untuk itu, seluruh tempat ibadah wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat guna menghindari dan melindungi masyarakat dari sebaran virus corona. Menurut PJ Wali Kota Banjarmasin, hal yang wajib diterapkan di tempat ibadah itu, diantaranya pengurus masjid maupun mushola, menyediakan fasilitas cuci tangan, menerapkan pembatasan jarak atau SAP, dan jemaah yang hadir juga wajib memakai masker. Penerapan protokol kesehatan ini diberlakukan untuk semua tempat ibadah, tidak terkecuali non-muslim yang melakukan kegiatan peribadatan. Dan mudah-mudahan itu bisa dijalankan di tempat-tempat ibadah. Jadi tidak hanya bagi warga muslim, warga kita muslim, namun juga warga saudara kita yang muslim maupun yang non-muslim. Artinya segala bentuk kegiatan di masjid ini wajib prokes, Pak ya? Betul. Baik sholat betul maupun sekali, segala. betul sekali. Penerapan protokol kesehatan di tempat ibadah ini juga mengacu pada peraturan pemerintah pusat maupun provinsi dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kota Banjarmasin. Muhail, Banjar TV. Penjabat Gubernur Kalsel menghimbau masyarakat agar benar-benar menaati protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker saat melaksanakan aktivitas keagamaan di masjid, baik sholat wajib maupun sholat sunat seperti sholat tarawih berjamaah. Himbauan tersebut disampaikan Saprijal di Gedung Idham Khalid, Komplek Perkantoran Setda Provinsi Kalsel, Senin 19 April lalu. Menurut Saprijal, berdasarkan pengamatannya dalam sepekan ini, kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan masker saat melaksanakan ibadah di masjid masih sangat rendah. Untuk itu, ia berharap agar masyarakat mematuhi himbauan tersebut, mengingat situasi saat ini masih terjadi penyebaran COVID-19. Dari beberapa gambar foto, baik yang kita ambil sendiri fotonya maupun dari foto yang ditampilkan oleh wartawan di dalam koran, ya itu
kedisiplinan menggunakan masker di dalam masjid masih rendah. Oleh karenanya kita himbau agar menggunakan semua yang melakukan, karena diizinkan dengan protokol kesehatan yang ketat, maka patuhi protokol kesehatan. Kita tidak mau umat Islam disalahkan karena gara-gara tidak patuh protokol kesehatan. Kita patuh pada anjuran ulil amri, kita patuh juga kepada perintah Allah untuk melaksanakan ibadah. Jadi keseimbangan di antaranya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 03 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, kegiatan buka puasa bersama, salat berjamaah, tadarus Al-Quran, serta iktikaf diperbolehkan dengan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas masjid atau musola, serta menjaga jarak antar jamaah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa masih berbicara mengenai COVID-19, di mana tingkatkan capaian vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin, maka Dinas Kesehatan kembali melakukan strategi baru. Salah satunya menyasar tempat ibadah, baik itu masjid maupun gereja. Proses vaksinasi akan dimulai pada hari Jumat 23 April hingga 30 April. Berbagai strategi untuk meningkatkan capaian vaksin COVID-19 terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Salah satunya melalui pekan gebiar vaksinasi di tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Menurut Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, pekan gebiar vaksinasi dimulai dari tanggal 23 sampai 30 April 2021 dan akan menyasar 8 masjid dan 1 gereja. Adapun sasaran yang diprioritaskan yakni lansia, aparatur sipil negara, guru, dosen, pengurus tempat ibadah, ustadz, ustazah, dan pendeta atau pastor. Sasaran vaksinasi ini adalah terutama lansia, para pengurus masjid dan ustazah atau ustadz dan penceramah serta pendeta, begitu juga dengan pengurus masjid dan pengurus gereja. Kami berharap untuk membawa KTP sebagai syarat dalam pelaksanaan. Dalam kegiatan pekan vaksinasi ini, Dinas Kesehatan menyediakan 420 vial vaksin yang targetnya dapat diikuti oleh 4.200 orang. Namun jika target sasaran tersebut tidak terpenuhi, vaksin akan dialihkan ke masyarakat umum, sembari menunggu instruksi Menteri Kesehatan untuk tahapan tersebut. Bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi di kegiatan gebiar tersebut diminta untuk membawa KTP. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kita simak bersama DPRD Kalsel pantau kesiapan PTM di sejumlah sekolah. Tetaplah di Banjar TV.